Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sama kita hormati Dr. Andes Habib Abdullah Alatas selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia DMI Kecamatan Tebet, utusan pengurus masjid se-Kecamatan Tebet, utusan pengurus musalla se-Kecamatan Tebet, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pembukaan rapat kerja Dewan Masjid Indonesia se-Kecamatan Tebet hari ini, hari Selasa tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 September 2025, akan segera dimulai. Mengawali rangkaian acara di kesempatan pagi hari ini, mari bersama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara rapat kerja Dewan Masjid Indonesia periode 2025 tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober berjalan dengan khidmat dan penuh ilmu yang bisa kita amalkan untuk jamaah kita di masjid dan mushola se-Kecamatan Tebet. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Ismail. Kepada beliau dipersilakan. Indonesia Raya dulu, Indonesia Raya dulu. Ya. Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya dulu. Baik, diralat rondon acara sedikit berubah. Selanjutnya mari bersama kita akan mengikuti membacakan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh hadirin untuk berdiri. Empat, tiga, dua, satu. Sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya, Indonesia Raya. Yang berdiri
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik hadirin yang terhormat, selanjutnya mari bersama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Ismail. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca Al-Quran dan kita sebagai pendengar menambahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Acara dalam kesempatan ini kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Dedi Effendi STMM, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika Nabil Umi wa ala ali wa sahbihi ajmain. Wa ala ali wa sahbihi ajmain tasliman. Yang kami muliakan Al-Habib Abdullah Alatos sebagai Ketua DMI Tebet,
yang kami muliakan Kiai Haji Zaini Solihin sebagai Ketua BKS 3B, dan yang kami hormati Ketua DMI Ranting se-Kecamatan Tebet dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Masjid Musola se-Kecamatan Tebet. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di Geraha Dinar sudah bersekian kali, dan kita juga bisa bertemu kembali dalam acara yang sama, yang tentunya juga dengan materi ataupun pembicara yang berbeda. Berdasarkan surat At-Taubah tadi yang dibacakan oleh MC, di mana kita sebagai orang-orang yang beriman wajib memakmurkan masjid, karena dari ayat Al-Quran tadi kan, kalau di dalam ayat Al-Quran insya Allah itu wajib hukumnya. Nah, dari situ kita sebagai ketua masjid ataupun pengurus masjid, bagaimana caranya untuk katakanlah memakmurkan. Maka saya pilih tema dalam raker ini, membangun peran masjid musola dalam meningkatkan kemandirian Polexosbud, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan maksud kita sebagai pengurus bisa mandiri, bisa katakanlah bisa tidak tergantung kepada katakanlah eksternal daripada masjid. Kemudian kita menitik beratkan kepada hal ekonomi supaya masjid dan musola ini tidak merasa kesulitan lagi, sehingga kita memberikan pembicara-pembicara yang menitik beratkan kepada hal ekonomi. Nanti di rundown bisa dilihat ada Ustadz Ahmad Yani, ada dari juga aplikasi marketplace yaitu Toco. Toco ini marketplace baru di samping yang sudah terkenal yaitu Tokopedia, Shopee ataupun Lazada. Nah, kita tampilkan yaitu Toco dengan kemudahan yang bisa memberikan fasilitas masjid, bukan UMKM tapi masjid. Masjid ini bisa mendapatkan katakanlah tambahan income daripada komisi-komisi yang laku produk-produknya. Nanti bisa ditanyakan. Ada juga dari BPJS, banyak sekali kelihatannya kesulitan yang saya dengar, nanti bisa langsung ditanyakan, baik itu prosesnya, baik itu periode waktunya, itu menjadi suatu katakanlah pertanyaan ataupun masalah. Kemudian juga akan ada juga Basnas. Nah, Basnas nanti akan terangkan UPZ. Saya lihat memang masjid dan musola Tebet ini seperti apa ya, alergi terhadap Basnas. Nggak tahu kenapa, padahal Basnas itu membantu dalam hal seperti kita ini mengadakan acara raker, acara maulid, acara Isra Mi'raj, apapun hari besar. Ketika kita banyak katakanlah memberikan seperti setoran Jumatan. Setoran Jumat itu kita berikan ke Basnas, nanti kita minta lagi 100% kembali lagi kepada kita. Kita setor 10 juta, kembali 10 juta. Nah, itu efeknya itu Basnas akan memberikan bantuan plus seperti katakanlah dana-dana yang kita perlukan untuk acara-acara ataupun pas ketika zakat fitrah Ramadan dan lain-lain, ataupun bantuan rumah
bedah rumah atau segala macam, itu insya Allah akan mudah kalau kita menjadi katakanlah member ataupun nasabah Basnas. Nah ini yang jarang masjid ataupun musola ikut, padahal sangat bermanfaat. Contohnya itu seperti banyak seperti Masjid Al-Ihsan. Al-Ihsan di Patal Senayan itu kenapa kita lihat makmur, karena dia ikut program-program yang diberikan Basnas ataupun yang lainnya. Nanti kita tanyakan kepada Basnas kalau memang ada hal-hal yang kurang pas. Kan kalau keuangan ini kadang-kadang kita sensitif, maunya kita pegang aja, ya kan? Bagaimana mengembangkannya? Nah, salah satunya adalah Basnas. Dan ada yang lain, nanti kita ikuti acara ini sampai habis, sampai besok hari. Dan nanti juga ada katakanlah pertemuan DMI Tebet beserta ranting serta jamaah, karena akan habis masa baktinya DMI Tebet ini pada tahun depan 2026. Nah, kira-kira bagaimana pendapat daripada ranting-ranting, kita minta nanti pendapatnya. Nah, di depan ini ada sponsor-sponsor yang memberikan bantuannya juga. Ada DMI, DKI, ada Basnas, ada BPJS, ada Bank DKI. Bank DKI sekarang ganti namanya Bank Jakarta. Kemudian ada Coco. Dan dan selain itu kita berterima kasih kepada donatur-donatur nih dari masjid ataupun dari donatur yang tidak terikat, dari masjid-masjid ataupun musola. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu terselenggaranya rakar ini. Sebenarnya perkumpulan ini adalah untuk masjid-masjid kita juga. Saya berniat untuk katakan memberikan informasi ataupun pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ataupun segala macam keuangan kita bagaimana supaya meningkat gitu. Nah, maka kita adakan rakar ini, tujuannya salah satunya adalah itu. Dan terakhir saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, baik itu sarapannya karena ataupun nanti katakanlah transportnya segala macam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya ingin sekali mengundang tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan, Yusuf Kala, ataupun yang lain-lainnya skala nasional, tapi kebetulan memang waktunya kurang pas. Saya sudah mengundang, tapi ada yang acara ke Jakarta, Jawa Timur, ataupun ada acara Mukar dan lain-lain, karena waktunya ini kurang pas. Tanggal 30 sampai 1 Oktober, akhir bulan. Nah ini mungkin tanggal yang kurang cocok. Mungkin ke depan nanti akan saya adakan di pertengahan bulan ataupun di awal bulan, supaya pembicara-pembicara ini bisa hadir sehingga kita mendapatkan pencerahan yang lebih seger lagi. Saya kira itu sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Tebet. Kami persilakan kepada Mukarram terhormat Dr. Andes Al-Habib Abdullah Alatas MM, kepada beliau dipersilakan. Sekaligus membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama,
ulama, para asatidz, para hujaj, para ketua-ketua masjid dan ketua-ketua musola, beserta para pengurus-pengurus masjid dan pengurus musola, dan para peserta rapat kerja Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan Tebet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hadir guru kita bersama, Kiai Haji Jaini Solihin, Ketua BKS 3B. Dia menyempatkan waktu untuk hadir di sini dengan tujuan ingin bersama-sama dengan bapak-bapak dan hadirin sekalian. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara pelaksanaan kegiatan rapat kerja Dewan Masjid Indonesia tahun 2025 beserta para pengurus yang lainnya yang dipimpin oleh Bapak Haji Dedi Effendi beserta para pengurus yang lainnya, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bendahara BMI Kecamatan Tebet Haji Saipul, hadir di tengah-tengah kita para ketua ranting, baik ketua ranting dari Kebon Baru, dari Manggarai, Menteng Dalam, dan juga dari Tebet Barat, sekaligus beliau Tebet Barat, dan juga Bukit Duri ada Haji Andi itu, dan ada yang lain lagi para ketua-ketua ranting BMI yang kita bersama-sama menyemarakkan dalam kegiatan rapat kerja BMI masa tahun 2025 ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang cerah ini kita hadir di sini bersama-sama telah memikirkan, telah ingin bersama-sama menyumbangkan aspirasi pemikiran bagaimana kondisi-kondisi saat ini yang kita ketahui bersama, bahwa kondisi saat ini di akhir zaman, Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Ini di akhir zaman banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dari para orang-orang di luaran sana yang banyak berbicara tentang hal-hal yang berbeda dengan keinginan-keinginan yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita yang akan menyampaikan beberapa hal-hal tertentu untuk kemajuan masjid. Juga saya lupa hadir di tengah kita ada sekjen dari Majelis Tadarus Al-Quran Bapak Bambang Hadiwinata MM, dan juga ada bendaharanya Haji Afid yang punya duit beliau itu. Dan juga dilanjutkan bahwa kondisi saat ini adalah kenapa kita dikumpulkan untuk melaksanakan rapat kerja. Kita menjaga tentang masalah masjid kita yang ada, musolah kita yang ada, untuk jangan sampai kemasukan dari pemahaman-pemahaman yang berbeda yang biasa dibawa oleh para guru-guru kita sebelumnya, yang dilaksanakan oleh para orang-orang tua kita sebelumnya. Itu kita harus menjaga, karena ini adalah kepercayaan kita sebagai seorang pemimpin di masjid dan di musola, yang tentunya kita tanya kepada guru-guru kita. Kalau ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, ada guru kita di situ. Kita tanya kepada guru-guru kita. Kita tanya bagaimana tentang masalah-masalah yang perlu dipecahkan, yang perlu dibicarakan bersama. Kami juga dari DMI siap untuk dapat membantu bagaimana kebutuhan dan keperluan daripada berbagai masjid yang ada dan musolah yang ada di bilangan wilayah Kecamatan Tebet. Alhamdulillah,
selama kami diberikan satu kepercayaan untuk memimpin di bilangan Tebat, Kecamatan Tebat, banyak kasus-kasus, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul yang bisa kita atasi bersama. Ini adalah merupakan kewajiban kita. Masuk Pak Camat, Pak Sekjam. Selamat datang. Selamat datang Pak Sekjam, silakan. Salam. Ya, selamat datang. Lanjut ya. Jadi kita menjaga kampung kita, menjaga masjid kita, menjaga wilayah kita. Yang paling nikmat adalah apabila kita sudah berada di dalam masjid, kita tidak memikirkan satu dan lain hal yang keterkaitan tentang urusan-urusan dunia, tentang urusan-urusan pertikaian, perkelahian dan lain sebagainya adanya kalau kita sudah ada di dalam masjid. Oleh sebab itu kita ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, ajak kawan-kawan kita, ajak saudara-saudara kita agar mereka mau datang ke masjid, mau datang ke mushola, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita ketahui bersama ada di satu wilayah di kita, yaitu di Manggarai. Ya, di Manggarai itu ada sering terjadi pertikaian, perkelahian antar sesama. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita sebagai seorang pemimpin-pemimpin masjid, ketua-ketua masjid, ketua mushola, para guru-guru yang ada bisa memberikan arahan, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan-masukan kepada saudara-saudara kita. Manfaat untuk pertikaian tidak ada, manfaat untuk perkelahian tidak ada. Manfaat untuk pertikaian tidak ada manfaatnya, perkelahian juga tidak ada manfaatnya. Jadi tidak ada orang yang menang dan tidak ada orang yang kalah, pasti rugi dua-duanya. Kalau dia masuk ke dalam masjid punya keuntungan. Ya. Ada di sini dibuatkan satu raker dari tahun 2025, Kecamatan Tebat mempunyai tema, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Haji Dedi, di mana bahwa dapat membangun peran masjid dan mushola dalam meningkatkan kemandirian bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apakah masjid itu tidak boleh mengetahui dan tidak tahu tentang masalah politik? Perlu. Kita harus tahu tentang politik. Kita juga harus bisa tentang masalah ekonomi, karena Nabi Muhammad juga berpolitik di dalam masalah ilmu strategi. Nabi Muhammad juga memimpin tentang masalah bagaimana perekonomian untuk dapat mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bersamanya. Bagaimana tentang masalah budaya? Budaya kita adalah budaya keagamaan. Bagaimana tentang masalah sosial? Sosial kita bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, oleh sebab itu banyak orang merasa alergi dengan politik. Alergi, kita tidak boleh bagaimana meningkatkan ekonomi di dalam masjid. Pada akhirnya kita terseret dengan bahasa proposal terus. Setiap kegiatan kita buat proposal, ke sana proposal, ke sini proposal, sana proposal. Pada akhirnya apa? Sampai kapan kita bisa memberikan, membantu? Karena orang yang ada di bawah, tangan yang ada di bawah beda dengan tangan yang ada di atas. Kemuliaan kita tangan di atas. Kalau itu dibuatkan dengan masalah ekonomi,
berjaringan. Nanti ada pembicara sebagai narasumber kita yang memang mereka adalah seorang yang memahami tentang masalah sistem ekonomi di masjid itu sendiri, untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk kita agar kita bisa mandiri di mana masjid itu setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Begitu juga sosial dan budaya. Hadirin para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kalam, cuma saya hanya menginginkan dan mengingatkan bahwa insya Allah tahun 2026 ke depan, bahwa di tahun 2025 ini Ketua DMI tingkat wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta selesai. Tingkat Jakarta Selatan juga akan selesai. Di tahun 2026 tingkat wilayah DMI Kecamatan Tebet juga akan mengakhiri masa tugas. Begitu juga ranting juga di tahun 2026. Jadi kita semua, apa yang bisa kita perbuat tidak lain dan tidak bukan kita mencari ridha Allah, bukan mencari popularitas, bukan mencari keakuannya. Jadi bagaimana apa yang bisa, di mana sisa di dalam perjalanan kehidupan kita memimpin organisasi itu, apa yang bisa kita perbuat, bisa membantu kepada masjid-masjid dan musola, bisa membantu untuk kemaslahatan umat. Itu yang sangat terpenting. Nah, alhamdulillah kami di pengurus cabang wilayah Tebet, termasuk para ketua ranting, berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan masjid dan musola yang ada di wilayah Kecamatan Tebet, dengan harapan bahwa kita ada masalah apa segala diinformasikan. Jadi kalau tidak diinformasikan kita tidak mengerti dan tidak tahu. Ya, jadi jangan sampai membias keluar, informasikan, boleh diranting, boleh dibawa ke tingkat kecamatan. Insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita semuanya dapat menyelesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana, dengan kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan doakan bahwa perjalanan kami beserta para ketua ranting dan juga ketua DKI dan juga ketua Selatan, walaupun itu sudah berjalan dengan baik dan sisa waktu kita bisa berjalan dan berbuat secara optimal dan secara sebaik-baiknya sesuai dengan harapan. Yang terpenting adalah satu, kita mencari ridha Allah, mencari syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita sebagai ketua masjid, ketua musola, tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan masjid, bukan untuk menghidupkan masjid dan untuk menghidupkan musola. Kita bukan hidup dari masjid dan bukan hidup dari musola. Itu yang kita pegang, sehingga tidak pernah ada pertengkaran dan keributan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita sudah membagi-bagi di dalam kehidupan yang ada, pada akhirnya inilah yang sering terjadi pertikaian, keributan satu dengan yang lain. Percayakan dengan kebesaran Allah, apabila kita menghidupkan satu masjid, kita menutup satu keran yang ini, Allah akan buka 10 keran di tempat-tempat yang lain. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berjalan untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan terlalu berharap sesuatu kehidupan di dalam masjid, tapi Allah akan membuka 10 kehidupan kita di luar sana. Sebab kalau kita mengharap cuma hanya satu di situ, akhirnya berbagi-bagi, keributan terjadi, hanya itulah yang kita dapat. Di luar sana tidak diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Ya, jadi kita, itulah yang terjadi. Saya rasakan terjadi di tempat saya. Saya di tahun 2021 alhamdulillah saya menjadi ketua Masjid Al-Aliyah. Itu yang saya jalankan, dan beberapa masjid-masjid juga selama menjadi pengurus DMI saya memberikan satu masukan-masukan semacam itu. Akhirnya alhamdulillah tidak ada pertikaian, tidak ada keributan satu dengan yang lain, karena percaya bahwa Allah satu. Kita berbuat kebaikan, Allah akan berikan 10 kebaikan.
Satu contoh terjadi dikala di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Boleh sedikit ya Pak Camat ya, kasih waktu sedikit boleh. Pak Camat, Pak Sekyam, di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Sayyidina Fatimah Zahra itu mereka sakit, berkata dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, aku sakit demam tinggi, aku bisa sembuh karena makan buah delima, harus makan buah delima. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah itu, karena istrinya Sayyidah Fatimah anak daripada Rasulullah SAW, mereka kewajiban sebagai seorang suami, mereka jalan ke pasar langsung memberikan buah delima. Setelah sampai di pasar, dia hanya bisa beli satu buah delima. Satu buah delima. Memang dia orang-orang kayak seperti zaman sahabat-sahabat Nabi tidak kimpun duit banyak-banyak, enggak. Ada duit dia banyak sedekah, itu sosial tadi. Banyak sedekah, jadi tidak himpun, hanya satu. Ketika dia pulang di dalam perjalanan, ketika setelah dari pasar dia pulang, di dalam perjalanannya dia melihat ada satu orang sedang menggigil, sakit. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, aku udah 3 hari tidak makan, tidak minum, aku sakit, tidak ada manusia yang peduli kepada aku. Terus kata Sayyidina Ali, bagaimana? Aku bisa sembuh hanya makan buah delima. Aku bisa sembuh hanya makan buah delima. Maka dengan itu, apa yang terjadi dengan Sayyidina Ali seorang Amirul Mukminin beda dengan kita. Mungkin kalau kita takut, kita pasti akan memberikan kepada istri kita. Tapi seorang Amirul Mukminin mengambilkan dari kantongnya, dikasih kepada satu orang yang sakit itu. Ketika dia kasih, dia makan pada saat itu langsung sembuh, segar, sehat itu. Akhirnya Sayyidina Ali pulang. Ketika pulang dalam perjalanan, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada istrinya sebuah delima itu. Tapi dia yakin dengan kebesaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sampai di sana, apa yang terjadi? Sayyidina Fatimah sudah siap, sudah rapi dengan pakaian yang rapi. Dia sambut Sayyidina Ali datang. Sayyidina Ali datang, dia sambut, dia peluklah, dia cium tangan, dia apa dan sebagainya, sebagaimana suami istri. Sayyidina Ali terkaget, kok kenapa engkau sudah sembuh? Ya Ali, karena engkau memberikan sebuah delima dengan orang itu sehingga aku jadi sembuh. Kaget Sayyidina Ali, kau tahu dari mana? Sayyidina Fatimah mengatakan bahwa kau tahu yang kau berikan itu adalah malaikat untuk menguji kepada engkau. Ya. Akhirnya sembuh. Subhanallah. Tidak lama kemudian Salman Al-Farisi datang bawa nampan. Nampan itu berisi delima. Dia bilang, ya Ali, ini aku hadiahkan pada engkau, aku berikan pada engkau. Dan Sayyidina Ali melihat itu nampan adalah delima, dengan buah delima. Maka Sayyidina Ali bertanya, ini dari siapa? Dari engkau ya Salman? Atau dari Allah? Maka Salman mengatakan, ini adalah dari Allah. Maka Sayyidina Ali hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka Sayyidina Ali berkatakan, ini bukan dari Allah, ini dari kamu, dari engkau. Enggak, dari Allah. Kalau dari Allah tidak 9, 10. Dan 1 dibayar 10. Maka dia ambil dari gamisnya 1 lagi ditaruh dari Allah. Nah, jadi percayakan, ketika kita berbuat kebaikan untuk masjid 1 kali atau kita bersedekah sekali, Allah membayar 10 kali. Apakah dapat di dunia, nanti di akhirat pasti akan terbayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu yang pernah terjadi. Nah, kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dipercaya menjadi seorang pemimpin masjid, menjadi pengurus masjid. Berbuatlah sebaiknya dengan keikhlasan. Insya Allah nanti dengan keikhlasan kita, Allah akan menggantikan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mohon kepada Allah bahwa kita berbuat ini untuk kebaikan dan berharap ridha Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di Raker tahun 2025 DMI Kecamatan Tebet ini bisa memberikan prioritas kepada kita sebagai narasumber-narasumber yang bisa bermanfaat untuk kita. Dan insya Allah sebentar lagi akan dibuka oleh yang tadinya Pak Camat akan membuka, tapi Pak Camat berhalangan. Dia bersama dengan Bapak Wali Kota, tadi dia telepon saya, yang akan hadir adalah Bapak Sekjam. Mudah-mudahan
tidak mengurangi rasa hikmatnya. Beliau adalah mewakili, mudah-mudahan kegiatan DM ini akan dibuka oleh Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, bersama tadi telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet oleh Al-Habib Abdul Alatas. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi, dicas kembali kita sebagai amanah yang Allah berikan buat kita sebagai takmir pengurus masjid dan musola di wilayah kita masing-masing. Semoga Allah terus berikan hidayah dan istiqomah kepada kita bersama, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan sekaligus membuka rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet tahun 2025 yang akan disampaikan yang mewakili atas nama Kecamatan Tebet. Yang terhormat kepada Bapak Tio Basuki, dipersilakan. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Subhanallah, saya hari ini berbahagia sekali bisa bersilaturahim para habib, para ustadz, para kiai, dan orang-orang muslim yang sungguh soleh, yang keberkahan Allah selalu menyertai kita pada pagi hari ini. Baik, dan sampai kami menyampaikan salam dari Pak Camat untuk para peserta raker pada pagi hari ini dan para seluruh pengurus DKM, dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semuanya. Baik, izin saya menyampaikan uraian kata-kata pesan beliau yang menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini, ya. Baik, yang kami hormati Baik, kami ulang. Yang kami hormati Ustadz Habib Abdullah bin Husain Alatas, ya, izin mohon maaf, dan seluruh peserta dan para pengurus DKM yang tidak kami sebut satu-satu dan tidak mengurangi rasa hormat kepada kami, kepada Bapak semuanya, dan yang kami banggakan semua seluruh rekan-rekan Dewan Masjid Indonesia cabang Kecamatan Tebet. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan-bosan untuk kita selalu mengucapkan nikmat syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan sehingga kita di sini dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat kerja DKM cabang Tebet, ya. Dan begitu pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat kerja pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama. Kehadiran Bapak-bapak semua ini menunjukkan sebuah komitmen dan kepedulian, ya. Kepedulian terhadap kemajuan Dewan Masjid Indonesia, khususnya cabang Kecamatan Tebet. Dan rapat kerja kali ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini, sekaligus merencanakan langkah strategis ke depan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Kiai kita, guru kita, ya, bahwa kekuatan semangat kebersamaan, bahwa saya yakin kita dapat menciptakan program-program yang inovatif dan bermanfaat.
demi mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Ya, dan adapun bahwa agenda rapat kita pada pagi hari ini dimulai dengan tadi pembukaan, nanti kita akan lakukan, terus kemudian dengan pembahasan dengan narasumber yang sudah qualified, dan diakhiri kita dengan penutupan dengan menetapkan kesepakatan bersama. Dan saya berharap seluruh peserta rapat kerja dapat memberikan kontribusi aktif, ya, baik berupa ide, kritik maupun saran, agar hasil yang kita capai benar-benar optimal. Dan sebelum kita membuka dan memulai acara rapat kerja ini, dan izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting yang disampaikan pimpinan. Dan mari kita menjaga suasana rapat kerja tetap kondusif dan produktif. Dan kita upayakan rapat kerja ini berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan panitia, dan seluruh masukan akan dihargai dan dipertimbangkan secara profesional. Dan untuk itu mudah-mudahan acara mulai hari ini hingga besok berjalan dengan sesuai rencana dan semuanya diberikan kesehatan. Dan terakhir, demikian kata sambutan, dan saya mewakili Pak Camat izinkan untuk membuka acara rapat kerja ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rapat kerja pada pagi hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Izin. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, hingga peserta dan panitia dan seluruh yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada yang mewakili atas nama Kecamatan Tebet. Baiklah hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, menutup rangkaian acara pembukaan Raker 2025 BMI Kecamatan Tebet, kami mohonkan kepada baik hadirin yang berbahagia, sebelum ditutup dengan doa, kami mohon kepada Pak Secam untuk kembali berdiri karena akan diberikan apresiasi berupa plakat penghargaan dari kami atas nama panitia Raker kepada Pak Sekcam dan Habib Abdullah didampingi Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia untuk memberikan plakat penghargaan sebagai simbol ukhuwah antara pejabat dan ulama serta pengurus masjid dan mushola di masa-masa yang akan datang. Semakin erat ukhuwah kita, ya, insyaallah. Baik, boleh berikan aplaus kembali untuk yang mewakili camat kita. Masya Allah, jauh-jauh dari Tebet, ya, mendukung support acara kita pada pagi hari ini di Raker yang sangat luar biasa, insya Allah. Baik. Soalnya jauh dulu. Jadi kalau kita salah mesti ngulang lagi. Baik, terima kasih. Hadirin dan tamu undangan terhormat, selanjutnya menutup rangkaian pembukaan Raker di kesempatan pagi hari ini. Mari bersama kita tutup dengan pembacaan doa. Kami mohon kepada Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zaini Salihin untuk menutup pembukaan Raker di kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca doa pada pagi hari ini, kita semuanya diberikan oleh Allah gembira. Semua gembira. Kenapa? Diberikan kumpul bersama-sama orang-orang soleh. Ini semua orang soleh nih. Semua dari masjid. Ya, dari masjid. Kan ada kena masjid tuh, DMI. Jadi kita diberikan kegembiraan. Kenapa diberikan kegembiraan? Karena kita selalu mintanya kepada Allah. Berdoa saja Allah yang Esa. Cakep gitu namanya. Cakep. Berdoa saja pada Allah yang Esa. Jangan suka meminta-minta. Allah Maha Dengar dan Kuasa. Allah berikan 100 juta. Nyambung nggak? Hah? Apa? Doa. Dolar. Sembahyang, baca Al-Quran sebelum subuh. Makan sahur, ikannya selar. Badan yang sehat menjadi sembuh, Allah berikan $1 juta. Nyambung gak? Tadi saya bilang 100 juta, mintanya dolar. Emang manusia tadinya nggak punya, begitu punya pengen banyak, udah banyak pengen puas, belum juga puas, akhirnya hak-hak orang diambil, hak-hak orang diambil karena belum puas. Kapan puasnya? Dijemput sama malaikat maut baru puas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'azzibna alaih. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga doa yang telah dibacakan oleh guru kita dan diaminkan oleh kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, setelah ditutup amanat dari panitia, insyaallah kita akan isi dengan foto bersama sebelum kita lanjutkan untuk sesi materi pertama dari BPJS. Namun sebelum kami tutup, kami tadi MC dibisikin oleh Ustadz Mustar untuk membacakan pantun juga, nggak mau kalah sama Pak Kiai saya ini. Boleh nggak baca pantun? Iya, tadi Ustadz Mustar sama Ustadz Taufik nitipin pantun buat kita semuanya nih. Ada 4 pantun, bilang cakep ya. Yang pertama, lipatlah kertas yang origami. Kertas dibentuk selebar kaki. Pengurus musola dan masjid saling silaturahim. Insya Allah panjang umur, murah rezeki. Amin. Pantun kedua ya dari qori kita tadi. Jual kawat keliling Jakarta, ikat jerami dengan kelapa. Kita pengurus masjid musola walaupun ngobrol sering lewat WA, insya Allah silaturahim tetap dijaga. Insya Allah. Yang ketiga, baju bolong punya Pak Robert. Cakep dong. Sepi banget. Baju bolong punya Pak Robert. Makan opak dicampur tomat. Mari song-song wilayah Tebet. Semoga makin kompak dan bermartabat. Ya salam. Yang terakhir masih dari qori kita nih, tadi nitipin pantun ya. Kain serbet dilipat baju,
kain kaki kejepit, jalan ke Medan, jauh banget. DMI Tebet, ayo kita makin maju. Musola masjid tetap harus jadi teladan. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah pembukaan kita pada kesempatan siang hari ini dalam rangka Raker 2025 DMI Kecamatan Tebet. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat mengikuti rangkaian acara dari sesi pertama nanti sampai dengan hari kedua nanti. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sesi foto diatur oleh seksi acara Ustadz Musarudin. Fadhol Ustadz. Ini Ustadz. Diatur. Antum arahin aja, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekcam dan Pak Habib Abdullah, insyaallah saya ngambil dari sana, ya. Jadi semuanya kena, ya. Insyaallah ya. Jadi nggak berubah gitu, insyaallah. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senyum dong teman-teman ya. Tegang banget mukanya, udah ngopi, udah ngeteh ya. Ya. Bangkunya tambahin boleh? Ustadz Zaki tolong tambahin bangkunya buat di ini, buat orang tua kita. Bangku ini aja Ustadz Zaki. Mohon bantuan dong yang muda-muda nih. Kiri kanan tambahin. Ya. Duduk di sini aja boleh nggak apa? Duduk sini. Duduk sini boleh? Ya, ya. Ustaz, duduk di sini boleh? Nah, yang lainnya duduk jongkok. Boleh, boleh. Duduk sini. Pak, duduk aja sini, Pak. Boleh. Di sini. Tolong mohon bantuan yang bangku ditambahkan lagi sebelah Haji Dedi, boleh satu lagi bangkunya. Ajandi, tolong minum Ajandi, kasih orang tadi. Isro. Izin satu lagi di sebelah Haji Dedi, 104 Haji Isro. Tolongin anak muda, Pak Kasman. Kasih bangku di belakang. Ayo semua ambil bagian, biar foto bersama. Ustadz Abdurrahman Latif, fadhol. Ustadz Abdurrahman Latif, Ustadz Januri. Semuanya jangan ada di sini belakang, di semua di depan. Ustadz Yusuf, Ustadz Ibrahim, fadhol di depan semuanya. Boleh video boleh nanti ya. Iya, ini video deh. Pertama dari Haji Andi sebagai tim kreatif meminta video dulu. Boleh siapa yang kalam? Habib Abdullah. Apa ini? Ketua panitia yang bicara. Ketua panitia yang bicara. Alhamdulillah kita baru saja membuka kegiatan raker. Video nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara raker DMI Tebet tahun 2025 telah dibuka. Mudah-mudahan semua masjid dan musola bisa mandiri secara baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMI Tebet jaya.
Ayo, dah lo ambil dulu, dah. DMI Tebet. Jaya, jaya. Jaya. Haji Andi, sekali lagi. Pakai assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi coba saya. Ya ulang. Yang Dewi teman saya. Pakai assalamualaikum. Pakai assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ada pembukaan mukadimah. Mana? Ayo cepat dong. Ayo Haji Andi, buka. Dah. Ya. Assalamualaikum DMI Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMI Tebet. Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ayo silakan duduk kembali.